Aku Ijul. Di sini aku mau ngejelasin tentang perdagangan internasional, mulai dari akar sejarah sampai teori-teorinya. Yuk simak dan dengerin sampai selesai. Coba teman-teman bayangin sejenak. Dunia tanpa perdagangan internasional. Tidak ada barang impor, tidak ada ekspor, dan setiap negara harus memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, pilihan yang tersedia akan sangat terbatas. Teknologi mungkin berkembang lebih lambat, variasi barang menjadi sedikit, dan biaya produksi menjadi jauh lebih tinggi. Karena setiap negara harus memproduksi segala sesuatu secara mandiri. Jika kita melihat kehidupan sehari-hari saat ini, hampir semua yang kita gunakan memiliki keterkaitan dengan perdagangan internasional. Mulai dari pakaian, makanan, kendaraan, hingga perangkat elektronik. Banyak di antaranya berasal dari negara lain atau menggunakan bahan baku dari berbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, tetapi telah menjadi bagian dari sistem kehidupan global yang saling terhubung. Perdagangan internasional memiliki sejarah yang sangat panjang. Bahkan sebelum manusia mengenal konsep negara, aktivitas pertukaran sudah dilakukan dalam bentuk yang sangat sederhana. Pada masa awal peradaban, manusia hidup dalam kelompok kecil dan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Namun, seiring waktu, mereka mulai menyadari bahwa tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sendiri. Ada kelompok yang memiliki kelebihan hasil pertanian, sementara kelompok lain memiliki keahlian dalam berburu atau menangkap ikan. Dari sinilah muncul sistem barter. Sistem barter memungkinkan manusia untuk saling bertukar barang secara langsung. Meskipun terlihat sederhana, sistem ini memiliki berbagai keterbatasan. Salah satu kendala utama adalah sulitnya menemukan kesesuaian kebutuhan antara dua pihak. Selain itu, tidak adanya standar nilai membuat pertukaran seringkali tidak seimbang. Hal ini menyebabkan sistem barter kurang efisien, terutama ketika skala perdagangan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, manusia mulai menggunakan logam mulia seperti emas dan perak sebagai alat tukar. Logam ini dipilih karena memiliki nilai yang relatif stabil, mudah dibagi, dan dapat diterima oleh banyak orang. Seiring perkembangan waktu, penggunaan logam mulia berkembang menjadi sistem uang yang lebih modern. Uang kemudian berfungsi sebagai alat tukar, satuan nilai, dan penyimpan kekayaan. Dengan adanya uang, perdagangan menjadi jauh lebih efisien dan dapat dilakukan dalam skala yang lebih luas. Perkembangan sistem uang mendorong terbentuknya jalur-jalur perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah di dunia. Salah satu jalur perdagangan yang paling terkenal adalah jalur sutra yang menghubungkan Asia dengan Eropa melalui Timur Tengah. Jalur ini tidak hanya digunakan untuk perdagangan barang seperti sutra, rempah-rempah, dan logam, tetapi juga menjadi jalur pertukaran budaya, agama, dan teknologi. Melalui interaksi ini, berbagai peradaban saling mempengaruhi dan berkembang. Selain jalur sutra, perdagangan juga berkembang melalui jalur laut. Bangsa-bangsa pelaut mulai menjelajahi lautan untuk mencari sumber daya baru dan memperluas jaringan perdagangan. Aktivitas ini kemudian mendorong terbentuknya hubungan ekonomi antar wilayah yang semakin kompleks. Memasuki abad ke-16 hingga ke-18, perdagangan internasional mulai dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai merkantilisme. Dalam sistem ini,
Kekayaan suatu negara diukur berdasarkan jumlah emas dan perak yang dimiliki. Oleh karena itu, negara berusaha untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Pemerintah memainkan peran aktif dalam mengatur perdagangan, termasuk dengan menerapkan tarif tinggi terhadap barang impor dan memberikan dukungan. Meskipun merkantilisme berhasil meningkatkan kekayaan beberapa negara, sistem ini juga menimbulkan berbagai masalah. Persaingan antar negara menjadi semakin ketat dan konflik perdagangan sering terjadi. Selain itu, kebijakan proteksi yang berlebihan dapat menghambat efisiensi dan inovasi dalam perekonomian. Sebagai respon terhadap kelemahan merkantilisme, muncul pemikiran ekonomi baru pada abad ke-18. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan ini adalah Adam Smith. Ia mengemukakan bahwa perdagangan seharusnya didasarkan pada efisiensi produksi. Menurutnya, setiap negara sebaiknya memproduksi barang yang dapat dihasilkan dengan biaya paling rendah dibandingkan negara lain. Konsep ini, pemikiran Adam Smith kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh David Ricardo. Ricardo menjelaskan bahwa perdagangan tetap menguntungkan meskipun suatu negara lebih efisien dalam memproduksi semua jenis barang. Hal yang penting adalah perbedaan biaya peluang. Negara sebaiknya fokus pada produksi barang yang memiliki biaya relatif paling rendah, sehingga dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan. Selain kedua teori tersebut, terdapat pula teori Heckscher-Ohlin yang menjelaskan bahwa pola perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan faktor produksi antar negara. Negara yang memiliki banyak tenaga kerja akan cenderung mengekspor barang yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Sedangkan negara yang memiliki banyak modal akan mengekspor barang yang membutuhkan teknologi dan investasi tinggi. Teori ini membantu menjelaskan mengapa negara berkembang dan negara maju memiliki. Selain itu, teori lain yang juga penting adalah teori siklus hidup produk. Teori ini menjelaskan bahwa suatu produk akan melalui beberapa tahap, mulai dari tahap pengenalan, pertumbuhan, kematangan, hingga penurunan. Pada tahap awal, produk biasanya dikembangkan di negara maju. Namun, seiring waktu, produksi akan berpindah ke negara berkembang yang memiliki biaya produksi lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional tidak bersifat statis, tetapi terus berubah mengikuti. Perdagangan internasional memberikan berbagai manfaat bagi negara yang terlibat. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan pendapatan dan devisa negara. Melalui ekspor, negara dapat memperoleh pemasukan dari luar negeri yang kemudian digunakan untuk pembangunan ekonomi. Selain itu, perdagangan internasional juga membuka peluang kerja yang lebih luas. Ketika permintaan terhadap produk meningkat, perusahaan akan meningkatkan produksi dan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Manfaat lainnya adalah peningkatan standar hidup masyarakat. Dengan adanya perdagangan internasional, masyarakat memiliki akses terhadap berbagai produk dari seluruh dunia. Persaingan antar produsen juga mendorong peningkatan kualitas produk dan penurunan harga. Hal ini memberikan keuntungan. Perdagangan internasional juga berperan dalam transfer teknologi. Negara berkembang dapat memperoleh teknologi baru dari negara maju melalui impor barang, investasi asing, dan kerjasama ekonomi. Hal ini membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri. Namun, perdagangan internasional juga menghadapi berbagai hambatan.
Salah satu hambatan utama adalah tarif, yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang impor. Tarif ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, tetapi juga dapat meningkatkan harga barang bagi konsumen. Selain tarif, terdapat juga hambatan non-tarif, seperti regulasi, standar kualitas, dan prosedur administratif yang kompleks. Hambatan ini seringkali lebih sulit diidentifikasi, tetapi memiliki dampak yang signifikan terhadap perdagangan. Perbedaan budaya, bahasa, dan sistem hukum juga dapat menjadi tantangan dalam perdagangan internasional. Kesalahpahaman dalam komunikasi dapat menyebabkan kegagalan dalam kerjasama bisnis. Selain itu, fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi nilai transaksi dan menimbulkan resiko bagi. Dalam konteks global, perdagangan internasional menciptakan hubungan saling ketergantungan antar negara. Tidak ada negara yang dapat sepenuhnya mandiri. Negara saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal ini membuat perekonomian dunia menjadi sangat terhubung. Salah satu indikator penting dalam perdagangan internasional adalah neraca perdagangan, yaitu perbandingan antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Jika ekspor lebih besar dari impor, maka negara mengalami surplus perdagangan. Sebaliknya, jika impor lebih besar, maka terjadi defisit perdagangan. Keseimbangan neraca perdagangan sangat penting untuk menjaga. Contoh keberhasilan perdagangan internasional dapat dilihat dari Korea Selatan. Negara ini berhasil berkembang dari negara dengan tingkat pendapatan rendah menjadi salah satu ekonomi maju di dunia. Hal ini dicapai melalui strategi yang berfokus pada ekspor, pengembangan industri, serta investasi dalam pendidikan dan teknologi. Selain itu, Uni Eropa juga menunjukkan bagaimana kerjasama antar negara dapat meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menghapus berbagai hambatan perdagangan, negara-negara anggota dapat saling bertukar barang dan jasa dengan lebih. Perdagangan internasional terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Saat ini, perdagangan tidak hanya melibatkan barang fisik, tetapi juga jasa dan produk digital. Perusahaan dapat menjangkau pasar global dengan lebih mudah melalui internet dan teknologi komunikasi. Ke depan, perdagangan internasional akan semakin terintegrasi. Teknologi baru seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan sistem logistik modern akan terus mengubah cara perdagangan dilakukan. Namun, tantangan seperti ketimpangan ekonomi, perubahan kebijakan, dan isu lingkungan juga perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, perdagangan internasional merupakan bagian penting dari kehidupan modern. Ia memungkinkan negara untuk saling bekerja sama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari sistem barter sederhana hingga jaringan perdagangan global yang kompleks, perjalanan perdagangan internasional menunjukkan bagaimana manusia terus beradaptasi dan berkembang dalam memenuhi kebutuhannya. Dan hingga saat ini, perdagangan internasional tetap menjadi salah satu kekuatan utama yang membentuk dunia. Jika melihat ke depan, peran perdagangan internasional kemungkinan akan semakin besar. Negara-negara akan terus mencari cara untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan memanfaatkan peluang yang ada di tingkat global. Pada saat yang sama,
kerjasama internasional akan menjadi semakin penting untuk mengatasi. Dengan demikian, memahami perdagangan internasional bukan hanya penting bagi pelaku ekonomi, tapi juga bagi masyarakat secara umum. Karena pada akhirnya, dampak dari perdagangan internasional akan dirasakan oleh semua orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, gimana penjelasannya? Mudah dipahami kan? Dari sini kita belajar bahwa perdagangan internasional bukan hanya tentang barang yang berpindah dari satu negara ke negara lain, tetapi juga tentang bagaimana dunia saling terhubung, saling bergantung, dan terus berkembang menuju masa depan yang lebih terintegrasi. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton ya. See you di video selanjutnya.